Jawa, karena aku suka bilangnya aku orang Palembang aja. Terus kuliah juga di sini di Jangan isunya kan. Bener-bener. Jadi dengan adanya brain drain itu kan pasti kita Indonesia kehilangan potensi-potensi aset SDM yang udah lumayan mumpuni lah ya. Kebetulan saya kenal beberapa bapak-bapak yang sudah kerja di sini di Airbus yang sudah lama pindah dari Indonesia dulu yang PTBI pindah ke Airbus karena mandiri. Mereka itu sebenarnya pengen banget pulang ke Indonesia, pengen kerja di sana. Cuman kan penerbangan di Indonesia kan kemungkinannya belum besar ya. Saya waktu itu sempat ada research itu melihat pola GDP negara-negara internasional gitu. Nah, dari pola-pola yang saya lihat untuk top 3 atau top 4 negara itu yang negara maju itu pola GDP-nya itu berdasarkan dari sektor industri sama services. Yang agriculture itu yang rendah. Sedangkan Indonesia kan sekarang masih negara berkembang dan saya lihat pola Indonesia itu tiga sektor itu tuh kurang lebih dia diproduksi sekitar 30%. Karena kita kan dari industri life science ya. Industri ini mungkin di Indonesia kurang terkenal gitu. Misalkan saya ngomong saya kuliah bioteknologi, orang bilang wih keren ya, tapi mereka nggak tahu itu ngapain gitu. Oke. Nah, sedangkan masalah-masalah yang tadi Mas Agus bilang itu di Indonesia kayak contohnya biofuel, bakal habis, pangan, semua itu bisa diselesaikan sama bioproses, bioteknologi, rekayasa genetika. Negara maju itu salah satu cirinya negara maju kan kesenjangan sosial ekonomi yang rendah. Yes. Tapi kalau melihat situasi Indonesia sekarang, kesenjangan sosial ekonominya kan masih termasuk cukup tinggi ya. Dan kalau menurut saya pribadi, ini juga terjadi karena adanya pembedaan perlakuan antara sumber daya manusianya gitu, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tampilnya. Teman-teman pasti juga mengikuti kan ya berita di dalam negeri. Masyarakat kita juga banyak yang susah sekarang hidupnya. Mengapa? Karena belum berhasil recovery dari pandemi yang berkepanjangan 2 tahun lebih. Kemudian terjadinya situasi di Ukraina itu menghadirkan dampak yang buruk secara ekonomi. Nah, akhirnya terjadi lonjakan harga-harga komoditas. Ini akibat energi yang begitu besar dimiliki oleh Rusia, sehingga ketika terjadi gangguan disruption maka akan mengganggu pasokan atau supply energi ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi kompleksitas itu yang harus kita cari solusinya bareng-bareng. Nah inilah sebetulnya saya ingin sekali menjadi bagian dari itu dan saya juga ingin selalu bersama dengan generasi muda. Nah, kalian ini kan usianya masih sangat muda ya. Saya bisa mengatakan kita juga sangat menaruh harapan kepada teman-teman adik-adik sekalian yang masih panjang perjalanan. Generasi saya menjadi generasi jembatan. Mengapa jembatan? Yang menjembatani antara generasi yang di atas dengan generasi adik-adik sekalian yang pada saatnya kita sering mendengar kan Indonesia masuk 2045 kan? Kenapa 2045? Bukan hanya karena angka cantik tahun Indonesia merdeka, tetapi sebetulnya banyak yang sudah memprediksi termasuk lembaga-lembaga internasional bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun itu. Dan kita harus punya optimisme ke sana. Walaupun kita harus mengukur diri setelah terjadi 2-3 tahun disrupsi yang luar biasa akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah cita-cita besar itu masih bisa kita capai atau kita harus ya sudah tinggalkanlah sama sekali itu. Rasanya kita yang pertama dong, kita masih punya optimisme, tapi untuk kembali ke track yang benar dan pada akhirnya sampai di tujuan tadi 2045 ya kita harus kerja keras. Adik-adik lah sebetulnya nanti akan mengawaki kita semua. Jadi bisa membayangkan bahwa ketika itu generasi kalianlah yang akan memimpin negara kita, mengawaki negara kita. Saya dan yang ada di sini yang lain akan mundur ke belakang, fade away, karena ya secara natural kita harus sudah mulai mundur. Nah kalianlah nanti pada saatnya itu mengawaki kita semuanya. Jadi saya bangga sekali lagi menaruh harapan generasi muda Indonesia ini harus semakin siap karena tantangannya luar biasa, kompleks sekali. Tetapi juga ingat makin banyak peluang.
Nah, Indonesia nggak boleh ketinggalan untuk mendapatkan peluang emas apapun itu, termasuk revolusi industri, termasuk kemajuan teknologi. Banyak sekali, kita sampai geleng-geleng ya, tiap hari ada saja invention, penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Dan Jerman leading di situ. Kita tahu dari dulu Jerman itu punya kekuatan industri dan teknologi yang menjadi kiblat, menjadi referensi negara-negara lain di dunia. Medicalnya juga ya. Iya, engineeringnya, medicalnya, semua. Yang tadi adik-adik sudah sebutkan, teman-teman tadi sampaikan, itu adalah kekuatan Jerman dari dulu. Termasuk education, pendidikannya, healthcare-nya. Kita boleh belajar dan harus belajar tanpa memperolok-olok negara sendiri. Karena kita ingin perubahan ke arah lebih baik. Indonesia harus lebih baik, harus lebih maju, harus lebih sejahtera. Nah, oleh karena itu harapannya ke depan ya kita juga bisa mengejar ketertinggalan. Rumusnya harus punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk bisa tumbuh dengan tinggi, maka harus negara kita itu stabil. Nah, stabil yang saya maksud adalah secara politik kita juga masih bisa kelola dengan baik. Keamanan juga terjamin. Keamanan itu artinya luas, bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga di dalam negeri sendiri. Tetapi yang tidak kalah penting dan nggak boleh dilupakan, demokrasi kita harus tumbuh. Supaya semua juga bisa nyaman hidup di negerinya sendiri, bisa berekspresi, bisa menyampaikan pendapat, bisa berasosiasi, berorganisasi dengan bebas walaupun tetap dalam koridor hukum yang telah disepakati bersama. Nah, itu sebetulnya syarat-syarat kita bisa tumbuh dan semakin maju. Nah, sekali lagi teman-teman, saya berharap ya ke depan Indonesia itu semakin dipenuhi oleh sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Seperti teman-teman sekalian, punya kapasitas, tapi juga saya berharap punya integritas.